Salam sehat. Apa kabar warga New Melambai? Senang sekali kita bisa ketemu lagi di Promkes, sebuah podcast yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Nah, seperti biasa, di setiap episodenya kami menghadirkan informasi-informasi kesehatan yang tentu saja harapan kami bisa menambah wawasan Anda untuk kehidupan kesehatan yang kita lakukan di keseharian kita. Untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang satu topik, yaitu tentang makanan dan minuman. Mungkin warga New Melambai seringkali sebagai konsumen membeli atau mengkonsumsi makanan minuman tertentu yang ternyata di balik pembuatannya atau pengemasannya dan prosesnya itu ada hal-hal yang harus kita waspadai. Nah, untuk membahas masalah ini, di studio kami sudah hadir Bapak Michael Kalalo, SSI, selaku Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Pangan Dinkes Provinsi Sulawesi Utara. Dan langsung kita akan masuk dengan pembahasan. Selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik-baik. Sehat-sehat ya. Nah, kalau Bapak kan memang berkecimpung di pengawasan tentang makanan, minuman, dan juga alkes yang boleh dikata dari sudut pandang tentang tinjauan kesehatannya. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya Pak Michael. Kalau kita membeli atau mengkonsumsi sesuatu makanan, apalagi sesuatu yang sudah dijual secara bebas itu, apakah memang sudah benar-benar aman dari tinjauan kesehatannya? Bagaimana tanggapan Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau makanan minuman yang sudah beredar itu yang seharusnya itu sebenarnya harus aman. Tapi memang kadang-kali kita masih mendapati ada para penjual yang memang masih menambahkan bahan-bahan tambahan pangan itu di dalam makanan yang tidak boleh atau tidak diizinkan. Nah, itu memang masih ada. Jadi sebenarnya kalau kita lihat waktu-waktu yang lalu ketika ada turun bersama juga dengan instansi lain atau perangkat daerah lain, itu memang masih terdapat makanan yang menggunakan bahan tambahan itu yang tidak sesuai. Iya, kalau menurut Pak Michael dari logika ya, untuk penambahan ini pasti untuk sesuatu. Kira-kira yang paling sering apa itu? Jadi sebenarnya untuk membuat makanan itu lebih menarik. Oh, menarik ya. Jadi biasanya ditambahkan bahan tambahan makanan. Seperti contoh misalnya warna. Kan warna itu misalnya ada warna yang warna merah yang ada di ikan cakalang fufu. Itu kan supaya lebih menarik, atau warna kelihatan lebih segar. Ya, kelihatan lebih segar, lebih fresh. Dan misalnya ada juga misalnya warna kuning yang di kerupuk. Nah, itu kan supaya lebih menarik toh. Nah, jadi itu ditambahkan, padahal itu menggunakan bahan-tambahan pangan yang berbahaya, yang dilarang. Jadi boleh dikata ini untuk membuat daya tarik ya, membeli. Nah, kita kan misalnya kita sebagai konsumen itu kan tidak tahu ya pada saat kita beli, kita langsung konsumsi. Kalau menurut Pak Michael, tanda-tanda yang paling bisa dilihat kalau ini sepertinya bukan sesuatu yang diizinkan. Ya. Jadi sebenarnya buat para masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat saja misalnya contoh di ikan cakalang fufu itu, kan kita lihat saja kalau warnanya sudah mencolok warna merah, berarti itu patut dicurigai ada sesuatu bahan yang dilarang yang ditambahkan. Jadi bukan merah asli dari. Ya, bukan merah asli dari ikan, tetapi itu memang sudah ditambahkan supaya lebih menarik. Bahannya apa biasanya? Bahan itu yang ditambahkan misalnya pewarna tekstil. Jadi harusnya buat pakaian tuh biasanya aja campur di makanan tekstil di pakaian untuk bikin warna yang lebih menarik, menyolok. Nah, itu ditambahkan di makanan. Iya, jadi supaya ikannya kesannya ikan yang baru kan proses ya. Padahal sangat berbahaya. Nah, kalau yang minuman apa biasanya? Kalau minuman itu biasanya ada ditambahkan pemanis yang ditambahkan tapi sudah melewati kadarnya. Melewati masih bisa, tapi itulah masih ditambahkan pemanis yang memang
sudah melewati batas aturannya sudah melewati. Apakah mungkin ini berhubungan dengan biaya yang Ya, lebih bisa, murah tapi bisa. bukan seharusnya dikonsumsi begitu. Betul. Nah, kalau seperti masyarakat kan saya katakan tadi, kalau beli atau dia mau makan minum, ya kadang-kadang tidak berpikir lagi apakah ini sesuatu yang ditambahkan tidak seharusnya. Menurut Pak Michael, yang paling bijaksana kalau selain telah melihat warnanya menyolok atau dari segi yang lain mungkin dari bau atau dari bagaimana? Jadi kalau dari warna kan kita kan sebenarnya sudah tahu. Sebenarnya kalau dari indera juga kita, selain kita melihat kan warna merah itu sudah terlalu mencolok, bisa juga bau kan itu kita bisa juga mencium karena namanya bahan kimia itu kan baunya lain. Karena kalau bahan-bahan pangan itu yang berbahaya seperti pewarna untuk tekstil pakaian itu kan warnanya memang menyengat juga ya, karena dia kan termasuk bahan kimia. Jadi ternyata memang bisa ya untuk beberapa tanda-tanda yang boleh kata sederhana yang kita bisa lihat pakai mata, kan kita bisa mencium juga itu kan bisa. Yang sederhana maksudnya yang sederhana. Ya. Nah Pak Michael, ini kalau pertanyaan yang sudah klasik ya, orang sering bilang kenapa, apa efeknya kalau digunakan bahan-bahan seperti ini? Iya, jadi kan sebenarnya kan sudah jelas. Kalau orang saja lihat sebenarnya itu pewarna untuk pakaian, untuk orang kasih masuk di dalam atau orang ke tubuh ini kan berbahaya, itu akan mempengaruhi saluran pencernaan kita, akan merusak saluran pencernaan kita, dan kalau bahan kimia masuk itu di dalam tubuh itu berbahaya untuk kesehatan. Pasti kesehatan kan terganggu, mulai dari sistem pencernaannya kita akan rusak, organ-organ lain juga akan rusak seperti hati, ginjal, itu pasti akan rusak. Nah, mungkin juga dengan timbulnya penyakit lanjutan. Bisa, jadi karena itu rusak, pasti setelah itu pasti menimbulkan penyakit. Ya. Nah, untuk masyarakat sekarang ini kita masih di bulan Ramadan ya. Kita sering lihat di berbagai tempat, di pinggir jalan dan sebagainya, makanan-makanan takjil yang disediakan atau dijual itu kita tidak tahu ya apakah memang 100% aman atau barangkali juga secara general ya yang dijual juga di pasar, di supermarket. Nah, tapi mungkin ada beberapa tips yang akan bisa masyarakat bisa pakai untuk membedakan makanan minuman yang menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya. Mungkin Pak Michael bisa yakin poin-poin yang sederhana. Ya, jadi sebenarnya buat para masyarakat ini kan dalam juga masa di bulan suci Ramadan, dan yang biasanya makanan takjil itu kan bukan hanya juga teman-teman saudara-saudara kita yang muslim, yang non muslim juga konsumsi semua. Saya juga salah satu. Ya kan sore-sore begitu tuh pulang kantor, pulang kerja, itu semua mampir semua atau sehingga beli, dan itu memang ya karena beraneka macam ragam di situ. Jadi sebenarnya kita harus jeli juga melihat secara kasat mata, kita bisa melihat oh ini kalau misalnya ada yang cookies yang apa itu kolombing misalnya, kolombing yang ada yang warna merah juga di atas, kolombing kolote ya, orang Manado bilang kolombing kolote. Nah itu juga kan sebenarnya orang boleh lihat ini DP warna ini masih apakah dia pakai warna makanan atau bukan, atau misalnya kan orang bisa lihat ya juga dari bau juga kan bisa sebenarnya bisa deteksi juga awal kan, maka ini makanan kue-kue cookies ini yang betul-betul sehat atau tidak. Jadi kadang-kali orang sampai begitu langsung orang tanpa orang melihat, tanpa orang memilah juga memilih juga langsung orang beli, langsung orang konsumsi, tidak menjadi pembeli yang bijak. Ya. Kalau dari pengalaman Pak Michael sendiri, apakah ini memang cuma berhubungan dengan industri rumah tangga atau bisa dengan industri makanan atau roti yang boleh kita ada brandnya, ada mereknya? Iya, kalau yang lokal itu memang itu yang perlu juga pengawasan, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang brand-brand juga tetap itu harus diawasi, karena walaupun memang mereknya kan brandnya sudah kita tahu, sudah terkenal, tapi tetap
namanya lokal maupun brand tetap kita harus awasi, harus melakukan pembinaan dan pengawasan karena kita tidak tahu kan toh kalau misalnya orang tambahkan bahan juga yang berbahaya dan itu kan berbahaya bagi kesehatan dan bukan kalau tadi kan orang bahas juga misalnya pewarna tekstil bisa juga ada formalin misalnya atau ada borax supaya lama dijualnya, ada pengawet atau supaya lama roti itu misalnya berapa minggu enggak rusak ini roti ini itu patut dicurigai bukan pakai apa ya. Oke, Pak Michael di bidang yang boleh terkait dengan hal ini sebagai penanggung jawab pengawas ya. Ada tidak untuk program yang memang disediakan oleh Dinas Kesehatan untuk menginspeksi atau semacam peninjauan? Jadi program-program dan kegiatan itu tetap ada dan kita memang melaksanakannya secara terpadu, Pak. Jadi kita terpadu bersama dengan BPOM, bersama juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian Dinas Perindustrian Perdagangan yang ada di lintas sektor kita gandeng sama-sama untuk kita melakukan pembinaan dan pengawasan. Ya, biasanya inspeksinya dilakukan pada inspeksi itu kalau yang waktu yang kemarin kita sudah lakukan terkait juga dengan Ciki Ngebul yang viral sampai viral itu kan ada Ciki Ngebul yang smoke itu yang asap-asap yang keluar asap tapi memang kalau di Pulau Jawa itu memang mungkin masih ada tapi ketika di Manado itu saya ingat itu tahun berapa itu 2017 2018 sebelum Covid itu kalau nggak salah di Mantos ada itu ya, di salah satu mall salah satu mall ya itu ada tapi jual bebas tapi pada saat kita turun itu memang sudah tidak ada karena mungkin kan itu kan mahal juga kan mendapatnya bahan-bahannya itu kan mahal jadi mungkin mereka sudah tidak itu. Ya, apalagi kalau bahan seperti itu kan menarik untuk anak-anak mereka itu padahal tidak tahu di situ ada bahan-bahan yang tidak seharusnya masuk ke tubuh mereka. Baik, untuk masyarakat yang barangkali saat ini masih menggeluti bisnis atau usaha menyediakan makanan minuman, Anda tidak perlu khawatir ya, karena ini bukan berarti usaha Anda akan harus segera ditutup. Tetapi supaya aman, Anda bisa mengurus perizinan pengawasan untuk produk yang Anda hasilkan. Nah, ini akan dijelaskan oleh Pak Michael juga bahwa ternyata pangan industri rumah tangga itu bisa ya untuk diurus. Nah, di-share Bapak untuk masyarakat. Jadi masyarakat kita sekarang kan sudah terbuka dan juga UMKM sekarang kan Pak sudah luas ya. Malah diproduksi malah dirangsang oleh pemerintah supaya ini kan UMKM kan sekarang modalnya kalau tidak salah itu sekitar sampai di 1M itu sudah bisa UMKM batasnya itu kan sekarang juga kan tidak begitu sulit ya untuk pengusulan. Kalau misalnya industri rumah tangga pangan sebenarnya sederhana ketika kita mendapatkan label dari BPOM ya terkait dengan industri rumah tangga pangan itu tidak susah. Kita kan melihat pertama dari sisi ginisnya, sanitasinya ini yang sederhana dan memang kalau untuk industri rumah tangga pangan masyarakat nggak usah orang mau takut-takut dan berani untuk orang mencoba. Sedangkan orang bikin krepek saja krepek pisang saja orang mengolah dengan baik, dengan bersih, ada yang tadi yang saya katakan higien sanitasi, jadi itu sebenarnya tidak jadi masalah. Yang pasti untuk para masyarakat yang ingin ya untuk menggeluti bisnis di industri rumah tangga pangan ini, mereka harus mendapat sertifikat keamanan pangan. Jadi mengikuti pelatihan yang disiapkan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait. Biasanya ada anggaran dari teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ikut untuk mendapatkan sertifikat keamanan pangan. Jadi mereka sudah di kali terkait bagaimana. Kalau regulasinya atau surat-suratnya bagaimana diurus? Kalau surat-suratnya itu kan diurusnya juga enggak juga terlalu sulit. Enggak sulit, enggak seperti makanan dalamnya itu MD itu kan ada. Enggak sulit. Mudah saja. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir karena seperti kata Pak Michael tadi, regulasi atau pengurusan izinnya itu tidak sulit, malah ini memberi garansi Pak ya.
bahwa produk yang dihasilkan itu aman, diawasi, dan boleh kata bisa direkomendasi ya kalau orang bilang ini bisa untuk dikonsumsi secara. Dan untuk UMKM kan seperti kata Pak Michael tadi itu, stimulus dari pemerintah itu luar biasa. Jadi manfaatkan kesempatan ini daripada duduk-duduk, baca-cerita, sambil kerepek dan sebagainya bisa jadi produk untuk dijual. Nah ini yang terakhir Pak Michael. Jadi kalau sekarang itu makanan minuman itu beredar luas itu kadang-kadang tidak terkontrol ya, boleh kata demikian. Nah mungkin sebagai pelaku usaha bisnis bisa dikasih tips juga supaya mereka itu jangan seperti ya hal-hal berikut ini. Iya, jadi pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada masyarakat, terlebih kepada pelaku bisnis, mari orang jaga sama-sama itu keamanan pangan, karena orang semua makan dan orang semua minum. Jadi masyarakat makan dan minum, dan juga pelaku bisnis itu makan dan minum juga kan sama-sama. Bagi konsumen juga. Sebagai konsumen juga. Jadi itu yang saya mau katakan. Jadi bukan berarti kalau kita pelaku bisnis kita sudah mau makan tuh yang karena kita sudah tahu, dan hindarilah semua itu. Hindari semua kalau misalnya ada bahan-bahan tambahan pangan yang dilarang, yang tidak boleh, itu tolong itu supaya tidak, karena akan merusak generasi kita. Karena kan kalau bahan kimia masuk dalam tubuh itu kan kita tidak tahu 5, 10 tahun, 15 tahun kemudian ya sudah ada menimbulkan penyakit-penyakit yang belum pernah adanya, karena itu reaksi di dalam tubuh menimbulkan penyakit-penyakit yang akan kita tidak tahu seperti apa. Ya boleh kata juga jangan sampai cuma kejar untung ya. Yes, ya, makanan minumannya itu lama diawasinya karena dikasih pengawet, menariknya juga karena diberikan pewarna yang tidak seharusnya. Dan seperti kata tadi pengawetnya bisa sampai formalin, ada ya? Ada. Coba-coba untuk menambah formalinnya. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk kehadiran Pak Michael Kelalo SSI di pagi hari ini, sudah banyak memberikan pencerahan buat kita semuanya tentang bagaimana keamanan pangan dan mekanisme pemberian izin industri rumah tangga pangan. Jadi buat Anda masyarakat yang merupakan pelaku bisnis kuliner boleh kata ya seperti itu, tidak perlu khawatir supaya produk Anda diawasi dan tidak akan boleh dikata mengakibatkan penyakit untuk yang mengkonsumsinya. Izin dan regulasinya Anda tidak perlu khawatir karena semuanya itu bisa diurus ya. Baik, terima kasih banyak Pak Michael untuk kehadirannya. Semoga juga di kesempatan berikut bisa berbagi informasi bersama kami di sini. Nah, untuk Anda semuanya, demikian untuk Promkes untuk episode kali ini. Ingat, makan sehat, jalan sehat, berpikir sehat. Kita berjumpa lagi, saya Ferdinand ucapkan terima kasih. Terima kasih, salam sehat.